Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belajar? Baik, kita sekarang masih tema 1, yaitu mengenai perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Tapi kita sudah masuk ke subtema keempat, yaitu mengenai perkembangan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya. Nah, di pembelajaran hari ini kalian harus bisa mempelajari materi yaitu pembelajaran 1 dan 2. Ya, baik, kita ke pembelajaran 1 yaitu mengenai ada contoh-contoh di situ. Contoh-contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dengan tunas ataupun dengan biji. Jadi pertumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu bisa tumbuh dari tunas, kemudian bisa dari biji. Itu ada gambarnya, bisa kalian pelajari. Kemudian ada halaman perintahnya, di situ tugasnya halaman 147, yaitu mengenai tumbuhan atau daun, kemudian nanti ditempel di situ. Ada contohnya ya. Ini ada contohnya. Pertumbuhan misalkan dengan biji. Apa sih daunnya apa aja? Misalkan dengan biji itu mangga, kemudian apa lagi? Nah, kalian lebih pintar ya. Nah, daunnya kalian boleh ambil satu aja, kemudian ditempel di situ. Kemudian cari lagi dengan tunas, apa sih daunnya, kecil aja ya, sesuai dengan tabel di situ. Paham? Iya. Kita lanjut kemudian ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai pembagian. Nah, siapa yang belum hafal perkalian? Nah, intinya kalian harus hafal dulu perkalian. Kalau sudah hafal perkalian, insya Allah pembagian juga bisa. Kemudian kita ke pembagian. Halaman 150 bisa dilihat di situ, halaman 150 sampai halaman 152. Nah, halaman 150 itu tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Jadi contohnya begini nih, ada contohnya ya. 20 dibagi 5. Bagaimana sih caranya untuk pengurangan berulangnya? Kalian cari dulu 20 dibagi 5 itu dikurangi dengan pembagiannya 5. 20 dikurangi 5 dapat berapa? Ayo hitung. 15. Oh, belum juga habis, harus sampai 0 dikuranginya. Kemudian dikurangi lagi 5. 15 tadi dikurangi 5 berarti 10. Dikurangi 5 lagi 5. Dikurangi 5 lagi 0. Nah, itu sampai habis, sampai 0. Setelah hasilnya 0 sudah habis, berarti kalian hitung 5-nya ada berapa di situ. Hitung 5-nya ada berapa, berarti kalau ada 4, berarti hasilnya adalah 4. Oh, ternyata 20 dibagi 5 itu adalah hasilnya 4 dengan cara menghitung yang tadi dikuranginya. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, kita ke pembagian bagi kurung. Nah, kalau pembagian bagi kurung yaitu bilangannya harus lebih besar. Misalkan puluhan ke belasan ke sana. Jadi kalau dikurangi mungkin hasilnya akan panjang. Jadi cara alternatifnya yaitu dengan bagi kurung. Nah, di situ ada contoh, misalkan 42 dibagi 3. Nah, kalau dikurangi 3 nanti menghitungnya agak susah ya, kepanjangan. Kita bagi kurung. Lihat angka yang pertama, di situ ada angka 4. Kalau sudah kalian hafal, berarti 4 dibagi 3, yaitu perkalian 3. Perkalian 3 yang isinya kurang dari 4 atau pas sama dengan 4. Ada enggak? Nah, misalkan 1 nih hasilnya. 1, simpan di atas 1. Kemudian 1 yang atas dikali 3. 1 dikali 3 berapa? Setiap angka yang dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itunya sendiri. Berarti hasilnya 3. Simpan di bawah 4. Nah, kemudian digarisin, kemudian dikurangi. 4 dikurangi 3 hasilnya berapa? 1. Simpan di bawah 1. Kemudian 1 dibagi 3 bisa tidak?
Nih ada buah 1 dibagi ke 3, misalnya 1 dibagi 3, bisa tidak? Ada perkalian 3 yang isinya 1, ada tidak? Kalau tidak ada, berarti ada angka yang paling atas diturunin. Nah, ada angka 2 setelah 4 tuh. Turunin ke bawah menjadi 12. Sekarang cari perkalian 3 yang isinya 12. Berapa? 3 kali berapa yang isinya 12? Nah, yaitu angka 4. Simpan di atas 4. Nah, 4 dikali 3 simpan, berarti di bawah 12 adalah 12. Hasilnya harus 0. Jadi hasilnya yang di bawah itu harus 0. Nah, sudah terlihat hasilnya, berarti 42 dibagi 3 itu adalah 14 ya. Tolong dengarkan orang tua kalian untuk membimbingnya kalian. Dengarkan dengan baik penjelasannya ya kalau yang belum paham dari ibu. Nah, dan nanti kerjakan tugasnya. Di situ ada tugasnya yaitu dengan pengurangan berulang dan juga pembagian kurung ya. Nah, sekarang ke pembelajaran kedua. Nah, pembelajaran kedua di situ kamu ada mengenai perkembangbiakan dengan biji. Nah, di situ ada ya bagian-bagian biji. Cukup kamu tahu aja. Kalian pahami aja dulu. Oh, ternyata biji itu ada bagian-bagiannya. Kemudian setelah itu kalian tahu nggak buah semangka? Nah, di situ ada perkembangbiakan tentang semangka. Nah, silahkan kalian gunting. Nah, ya di situ gunting buah yang di bawahnya itu, gunting satu-satu. Kemudian tempel di tabel sesuai dengan pertumbuhannya. Pertamanya dulu apa, kemudian apa, kemudian apa, silahkan ditempel di tabelnya dan dijelaskan di bagian atasnya. Di situ di perintahnya dijelaskan bagaimana sih pertumbuhan semangka itu awalnya dari apa, dijelaskan menurut bahasa kalian sendiri ya, dengan menggunakan tegak bersambung gitu. Kemudian ada selain pertumbuhan biji, ada juga dengan pertumbuhan tunas ya. Nah, di situ kalian silahkan diisi. Nah, di halaman selanjutnya ada mengenai praktek kegiatan olahraga. Nah, untuk sekarang kalian kerjakan dengan olahraganya ya. Paham? Jika belum paham silahkan tanyakan lagi ke ibu atau ke orang tua kalian yang ada di rumah ya. Cukup pembelajaran hari ini dari ibu. Mohon maaf jika ada penerangan ibu yang kurang memuaskan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.